Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Fetria. Kali ini saya akan presentasikan mengenai tugas mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial. Saya dari kelas MJ 701. Temanya kali ini adalah yang saya pilih mengenai strategi manajemen hubungan industrial kasus PT sedang tidak baik-baik saja. Baik, kita mulai saja. Latar belakangnya adalah PT sedang tidak baik-baik saja. Perusahaan retail nasional sedang menghadapi tantangan serius berupa lonjakan tingkat turnover karyawan yang mencapai angka mengkhawatirkan. Ribuan karyawan memilih mengundurkan diri karena ketidakpuasan mendalam terhadap sistem penggajian yang dianggap tidak kompetitif serta minimnya perhatian manajemen terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi atau work-life balance. Fenomena ini tidak hanya menggerus produktivitas operasional harian, tetapi juga merusak reputasi perusahaan di pasar tenaga kerja, sehingga merekrut talenta baru menjadi semakin sulit dan mahal. Tanpa intervensi segera, keberlangsungan bisnis perusahaan berada dalam ancaman nyata. Pencegahan masalah hubungan industrial. Perusahaan dapat mencegah dan menerapkan dialog sosial rutin melalui forum BVT manajemen karyawan untuk membahas isu penggajian dan work-life balance sebelum eskalasi serta melakukan survei kepuasan karyawan tahunan untuk identifikasi dini ketidakpuasan, sehingga menciptakan budaya organisasi yang proaktif dan preventif terhadap konflik industrial. Implementasi sistem penggajian berbasis kinerja yang transparan dan kompetitif dengan benchmark pasar retail serta program work-life balance seperti flexible working hours atau employee assistance program untuk kesehatan mental yang produktif menurunkan turnover hingga 20% di perusahaan retail sejenis seperti Indomaret. Penguatan budaya organisasi melalui training leadership bagi manajer toko untuk komunikasi empati serta pembentukan komite hubungan industrial internal yang independen untuk mediasi cepat sehingga masalah kecil tidak berkembang menjadi mogok kerja atau PHK. Peran serikat pekerja dan manajemen. Serikat pekerja berperan sebagai wakil karyawan dalam negosiasi kolektif untuk memperjuangkan hak penggajian yang adil, jam kerja yang wajar, dan work-life balance, serta menjadi mediator dalam konflik untuk mencegah eskalasi seperti kasus serikat di Walmart yang berhasil memperbaiki kondisi kerja melalui perjanjian kerja bersama atau PKB. Berikut ini adalah ilustrasi pegawai yang sedang berpidato untuk eh, kepada rekan-rekannya agar tetap menjalin komunikasi dengan negosiasi kolektif. Kemudian manajemen berperan sebagai pemimpin yang proaktif dalam menciptakan lingkungan kerja kondusif melalui kebijakan HR yang manusiawi seperti program recognition karyawan, latihan karir, dan komunikasi terbuka, sehingga meningkatkan
engagement dan mengurangi turnover seperti praktik di Starbucks yang fokus pada employee first. Berikut adalah seorang manajer sedang berbincang atau berdiskusi dengan serikat pekerja ataupun karyawan. Kolaborasi serikat dan manajemen. Kolaborasi bipartit antara serikat pekerja dan manajemen dalam forum dialog rutin menghasilkan PKB yang win-win solution, seperti penyesuaian gaji tahunan dan program work-life balance bersama untuk menciptakan harmoni industrial yang berkelanjutan. Ini adalah productivity yang berkelanjutan sehingga menimbulkan PKB yang win-win solution. Dan ini adalah gambar atau ilustrasi yang terjadi dengan adanya PKB yang win-win solution tadi. Pejabat tangan dan manajer dan pegawai. Selanjutnya adalah rekomendasi kebijakan 1 dengan penggajian yang adil. Rekomendasi adopsi struktur gaji berbasis kompetensi plus bonus kinerja tahunan dengan benchmark UMK plus 15% untuk retail, serta transparansi payroll melalui dashboard karyawan. Berikut adalah tabel atau penggajian yang adil dengan ilustrasi gaji lama dan gaji baru. Dengan komponen senioritas, gaji lama berdasarkan masa kerja dan gaji baru berdasarkan tingkat kompetensi. Potensi kenaikan tahunan dengan gaji lama tidak distandarisasi, sedangkan gaji baru berdasarkan penilaian kinerja. Komponen gaji pokok, gaji lama tetap, gaji baru, gaji pokok plus bunga bonus kinerja. Dan ini adalah ilustrasi gambar para pekerja menerima slip gaji yang sudah ada dengan gaji pokok plus bonus kinerja. Yang kedua, rekomendasi kebijakan work-life balance. Implementasi fleksibel working, rotasi WFH, 1 hari per minggu, cuti tambahan untuk karyawan lama, dan program wellness scheme subsidi konseling gratis. Berikut adalah tabel atau grafik manfaat work-life balance, di mana terjadi pengurangan turnover yang meningkat menjadi 25%. Dan ini adalah ilustrasi gambar dengan program wellness scheme subsidi dengan karyawan serta keluarga. Berikutnya, rekomendasi kebijakan, dialog, dan training. Forum bipartit bulanan plus training hubungan industrial bagi manajer dan serikat untuk membangun trust dan pencegahan konflik dini. Ini adalah kalender dialog rutin yang diselenggarakan oleh serikat pekerja dan manajemen. Dan ini adalah ilustrasi rekomendasi kebijakan dialog dan training yang dilakukan oleh serikat pekerja dan manajemen. Yang keempat, rekomendasi kebijakan monitoring dan evaluasi. Survei kepuasan tahunan plus KPI HR untuk turnover kurang 15% dengan audit independen untuk kepatuhan undang-undang ketenagakerjaan. Ini adalah gambar dashboard dari HR KPI. Dan ini adalah ilustrasi dengan tim audit. Praktik terbaik global.
Contoh konstruk dari Amerika Serikat, gaji tinggi plus benefit lengkap, turnover kurang dari 10%. Kemudian contoh Uniqlo dari Jepang, budaya respect loyalitas menjadi loyalitas tinggi. Kita lihat perbandingannya ya, terbaik global dari Amerika Serikat, kostum turnovernya sampai 9% dengan Uniqlo. Bisa dilihat ya gambarnya, ini adalah logo dari Uniqlo. Kemudian dampak implementasi rekomendasi. Dengan kebijakan ini, turnover turun dari 20% menjadi 30%, produktivitas naik 15%, reputasi employer choice meningkat, dan operasional stabil. Ini adalah eh, grafik dari dampak implementasi rekomendasi proyeksi tahun 2026 sampai 2028. Bisa dilihat proyeksinya 30% naik. Ini adalah dampak implementasi rekomendasi. Kesimpulannya adalah, kita kesini dulu ya, di PT masalah hubungan industrial PT sedang tidak baik-baik saja dapat dicegah melalui dialog, kebijakan adil, dan kolaborasi serikat manajemen untuk lingkungan kerja harmonis dan berkelanjutan. Kalau dari keseluruhannya adalah kesimpulannya, eh, komunikasi jujur dapat menjaga hubungan tetap positif. Keputusan seimbang dapat membuat suasana kerja lebih nyaman. Sinergi dua pihak dapat menguatkan keharmonisan di tempat kerja. Daftar pustaka pertama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, buku Dunlop dan Koch tentang Industrial Relation. Ketiga, Harvard Business Review Employee Retention 2025. Data OJK dan BPS tentang turnover retail Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada dosen saya, Bapak Dr. Joko Haryanto atas bimbingannya. Semoga analisis ini bermanfaat untuk praktik manajemen hubungan industrial di Indonesia. Demikianlah presentasi saya kali ini dan untuk tugas ini. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.